Waru itu pada dasarnya adalah adonan yang dibuat seperti adonan roti kebanyakan ya. Kue kembang waru ini dia tampak lebih creamy gitu ya, lebih creamy, lebih empuk daripada. Tapi kalau kue kembang waru ini memang agak berbeda karena dia selain creamy, apalagi yang cara pengovenannya masih dengan menggunakan oven tradisional. Kenapa dikasih nama kue kembang waru? Karena bentuknya, biasa ada cara lain loh untuk menikmati kembang waru ini biar bertambah nikmat. Nikmat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Reco Buntung Channel? Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi di Dolan dan Kulineran. Ya, seperti kita sudah pernah mereview satu makanan khas dari Kota Gede ya. Apa itu? Dia adalah kembang waru ya. Oke. Baik, kita bercerita sedikit tentang kembang waru ya. Kembang waru itu pada dasarnya adalah adonan yang dibuat seperti adonan roti kebanyakan ya. Dan sejarah dari kembang waru itu sendiri sebenarnya banyak sekali di Kota Gede ini sendiri orang-orang yang memproduksi kembang waru ya. Kembang waru ini pula konon di acara-acara yang diadakan di Keraton Jogja itu juga ada disuguhkan kue kembang waru ini. Nah, di Indonesia khususnya di Jawa khususnya karena pengaruh dulu zaman penjajahan Belanda sehingga banyak pula peninggalan-peninggalan kue-kue tradisional yang itu berkiblat dari adonan kue-kue dari Belanda. Misalnya ada kolbeng ya, kemudian juga ada onbikoek ya, ada bluder, banyak sekali. Dan salah satu diantaranya adalah kue kembang waru ini. Karena roti itu sendiri diadopsi dari adonan-adonan peninggalan pada zaman Belanda ya, yang pada dasarnya bahannya adalah telur, gula, terigu ya. Hanya saja yang membedakan kalau kue kembang waru ini dia tampak lebih creamy gitu ya, lebih creamy, lebih empuk daripada kolbeng. Kolbeng itu bahan dasarnya juga sama seperti kue kembang waru ini, tetapi dia teksturnya itu lebih padat. Barangkali mungkin karena takaran dari terigunya itu lebih banyak sehingga kalau dimakan itu istilah Jawanya itu seret gitu ya pemirsa ya. Tetapi kalau kue kembang waru ini memang agak berbeda karena dia selain creamy, apalagi yang gosong-gosong itu lebih banyak disukai sama orang ya. Karena apalagi di pinggirannya itu kalau gosong jadi dia lebih kering gitu ya, lebih kering dan kalau dimakan akan lebih legit biasanya seperti itu ya. Nah, sejarah dari kue kembang waru ini kenapa dikasih nama kue kembang waru? Karena bentuknya yang seperti kembang waru ya, seperti kembang waru. Sebenarnya di Indonesia ini sendiri banyak sekali karena mungkin peninggalan pada zaman Jepang dulu ya. Itu di Sumatera Barat juga ada kue yang serupa, hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau di Sumatera Barat itu kuenya benar-benar loyangnya kecil-kecil seperti bentuknya seperti kolbeng ya, tetapi dialasi dengan daun waru ya, dialasi dengan daun waru. Nah, kalau ini tidak dialasi dengan daun waru hanya karena bentuknya seperti kembang waru sehingga dinamai kue kembang waru. Nah, sebelum kita review ya pemirsa, kita cerita dulu tentang kue-kue yang semacam ini. Kalau di Jogja sendiri selain di Kota Gede itu kemudian di Bantul dan juga di Kulon Progo ada yang namanya kolbeng ya.
Kolbeng itu bentuknya kotak agak panjang gini ya, dan adonannya sama, tapi seperti yang saya sebut tadi perbedaannya, kalau kolbeng itu dia lebih padat sehingga kalau dimakan memang agak seret ya. Tapi ini menjadi panganan atau kue yang dicari orang juga karena sudah jarang bisa ditemui gitu ya. Walaupun sekarang ini masih diproduksi seperti halnya kue kembang waru ini, yang konon kemarin pembuat dari kue kembang waru ini sendiri bercerita dalam sehari itu dia bisa memproduksi sekitar 300 sampai 500 kue ya. Jadi setiap pagi sampai menjelang malam gitu masih berproduksi untuk membuat kue kembang waru ini. Nah, kemudian tahapan yang lebih apa ya? Mungkin lebih empuk, lebih enak gitu. Ada yang namanya onbikoek ya, itu juga kue peninggalan zaman Belanda. Hanya saja kalau onbikoek ini proses pengolahannya mungkin bahan dasarnya sama juga, telur, terigu, kemudian juga gula. Tetapi kalau onbikoek ini biasanya menggunakan gula palem atau gula yang berwarna coklat itu ya. Dan dikasih bumbu kayak semacam kayu manis sehingga rasanya akan berbeda, dan biasanya di atasnya itu akan ditaburi dengan kenari ya, atau mungkin ada juga yang diberi kacang yang disangrai kemudian dipotong-potong kemudian ditaburkan di atasnya. Nah, di Kulon Progo sendiri yang namanya kolbeng itu sendiri ada juga yang di atasnya ditaburi kacang juga ya. Mungkin suatu saat nanti kalau kita bisa ke Kulon Progo itu bisa menghadirkan kembali kue kolbeng yang khas Kulon Progo yang sampai sekarang ini juga masih terkenal dan juga banyak dicari orang. Nah, makanya jangan lupa pemirsa untuk like, komen, dan juga subscribe, share juga ya pemirsa ya, biar kita semakin semangat nanti untuk bisa menghadirkan jajanan khas dari kota Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta ini, sehingga bisa mengenalkan kepada pemirsa yang mungkin belum tahu tentang kue-kue tradisional yang ada di Yogyakarta ini. Nah, sekarang saatnya kita akan mereview ya pemirsa ya, walaupun kemarin pada edisi Kipo ya itu juga ada kue kembang waru. Oke. Rasanya manis ya, tetapi ternyata walaupun banyak pembuat dari kue kembang waru ini, tapi rasanya berbeda-beda. Itu sama halnya seperti misalnya gudeg ya, gudeg itu yang jualan banyak tapi memiliki cita rasa yang berbeda-beda juga. Seperti halnya juga rendang barangkali ya, rendang itu juga yang jual banyak tapi rasanya juga berbeda-beda. Nah, kue kembang waru ini karena bahan dasarnya adalah telur yang dikocok dengan, kalau saat ini sudah lebih modern ya, lebih modern menggunakan mixer gitu ya. Kalau zaman dulu sebelum ada mixer ini memang benar-benar manual ya, dikocok manual seperti itu, dan dikocok sampai dia kental berjejak, jadi benar-benar kental berjejak, kemudian baru dikasih terigunya dan juga diberikan sedikit susu kental manis ya, itu yang membedakan. Nah, saya ini sengaja memilih yang agak gosong juga karena memang yang agak gosong ini lebih creamy ya, dan juga kalau sampai benar-benar gosong kering gitu di pinggir-pinggirnya itu akan menjadi kering sehingga akan lebih legit ya pemirsa ya. Nah, kue kembang waru ini sendiri cocok banget nih rasanya dengan sajian teh panas dan tanpa gula, karena ini sudah manis ya pemirsa ya, sehingga akan menjadi satu sajian yang cocok sekali. Nah pemirsa, saya akan mencoba untuk menyantap kue kembang waru ini. Nah, ini teksturnya itu empuk ya pemirsa, empuk sehingga tidak seret.
Ya, dan dalam proses pembuatannya itu ada juga margarin yang dipergunakan, tetapi ternyata margarin itu sendiri tidak dicampur dalam adonan, hanya sebagai pengoles cetakannya saja. Saya buka dulu masker saya ya pemirsa ya. Nah, ini dia pemirsa. Saya cuil ya pemirsa ya. Kalau bahasa Indonesianya dicuil itu apa sih? Ya begitulah kekayaan bahasa Jawa yang khasanah bahasa Jawa itu sangat kaya sekali, sehingga ada bahasa-bahasa yang tidak bisa di-Indonesiakan atau tidak ada dalam bahasa Indonesianya ya. Saya coba ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Ini walaupun tidak menggunakan semacam margarin atau mungkin minyak goreng sebagai pengganti, tetapi dia juga empuk ya pemirsa, dan mungkin empuknya ini dari perapuh telurnya. Dan ada walaupun manis saja tapi ada sedikit gurih-gurihnya. Mungkin dia dalam bahasa Jawanya itu dicoloki garam gitu ya, sehingga tidak hanya manis saja. Nah, ini cocok sekali pemirsa kalau disajikan di sore-sore lagi ngumpul bersama keluarga, atau mungkin sambil bercanda bercengkerama gitu ya, ditemani dengan kue kembang waru ini. Tapi nggak tahu juga sih kalau anak muda sekarang suka nggak sih sama kue tradisional seperti ini ya. Tapi yang pasti kue kembang waru ini banyak dicari orang juga sebagai oleh-oleh ya. Nah, mungkin pemirsa juga bisa melihat ini dusnya ya. Dia kalau kita beli dalam jumlah banyak dikemas seperti ini. Kita coba lagi ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Jadi walaupun ini adonannya tidak tidak diberi margarin yang dicairkan gitu ya, tetapi dia cukup agak berminyak gitu di tangan kita, karena mungkin dari olesan biasanya kan setelah memanggang kue gitu dioles dengan margarin gitu ya, atau dari cetakannya. Pemirsa, ada cara lain loh untuk menikmati kembang waru ini biar bertambah nikmat ya. Nah, di depan saya sudah tersedia teh ya. Walaupun saya pikir mungkin kalau dengan kopi gitu ya, kopi yang ada susu atau creamernya akan lebih lezat lagi rasanya. Tapi saya coba dengan kembang waru yang dicelupkan dengan teh saja. Ini benar-benar teh tawar ya pemirsa. Kalau diminum pahit gitu, tapi dengan dicelupkan seperti ini. Saya coba ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Nikmat pemirsa. Ternyata enak juga. Ini hanya dengan teh ya pemirsa. Apalagi mungkin kalau minumnya itu dengan kopi yang diberi susu ataupun creamer gitu ya, akan lebih nikmat lagi. Pemirsa bisa coba loh ya. Jadi kembang waru dicelupkan di minuman kita, dimakan itu terasa lebih lembut gitu. Enak loh pemirsa, yuk dicoba ya. Dan yang unik lagi pemirsa, sistem pematangan dari kue kembang waru ini menggunakan oven yang masih tradisional, yaitu dari bara arang ya, arang yang sudah menjadi bara itu ada di bawah, kemudian juga ada di atas kuenya. Jadi sepertinya kalau kita melihat di tempat pembuatan ini, ovennya pun didesain sendiri gitu ya, jadi bukan buatan pabrik. Walaupun ada juga sih yang sudah menggunakan oven modern, tapi kebanyakan mungkin rasa khasnya itu dari situ ya. Jadi seperti kalau kita masak air itu kalau menggunakan kayu dan arang itu konon rasanya akan berbeda. Nah, sama halnya dengan kembang waru ini, cara pengovenannya masih dengan menggunakan oven tradisional. Jadi
kita bikin bara api dulu ya, kemudian ditaruh apinya di bawah oven itu sendiri, kemudian di atasnya itu juga ada tempat yang dipergunakan untuk menaruh bara api dari arang itu sendiri ya. Nah, sehingga kematangan dari kue kembang waru ini atas bawahnya itu sudah artinya terjamin bisa mateng keseluruhannya secara sempurna gitu ya pemirsa. Nah, inilah pemirsa satu sajian khas dari Kota Gede ya, yang bisa Anda dapatkan. Harganya juga sangat terjangkau sekali. Satu biji ini sekitar Rp3.000 ya. Tetapi kalau mungkin Anda membeli langsung ke sana dengan jumlah yang besar, akan ada potongan harga. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa. Nah, mungkin satu kali nanti kita bisa juga hadirkan kue-kue tradisional yang lain yang ada di Yogyakarta ini ya. Untuk itu sekali lagi ya pemirsa ya, mohon like, komen, juga subscribe dan juga share agar kita lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan kue-kue atau jajanan khas tradisional yang ada di Yogyakarta ini. Nah, akhirnya saya Widya mohon pamit, terima kasih kebersamaannya dan sampai ketemu lagi di Dolan dan kulineran yang lain. Tentu jangan lupa selalu saksikan Reco Buntung Channel. Saya Widya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng.